Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ziko. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan program lanjutan Advance mengenai dasar-dasar berbahasa Inggris. Yang pertama, kita akan langsung saja masuk pada lanjutan, yaitu tentang demonstrative pronoun dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini juga saya ingatkan kepada kita semua, tetap jaga jarak, cuci tangan dengan air yang mengalir, dan gunakan masker. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga kita segera bertemu. Dan saya berharap corona bukanlah akhir dari segalanya, karena kita tahu bahwa pandemi ini merupakan cara baru, pola hidup baru yang dikenal dengan nama new normal. Oke, kita lanjut saja. Tidak ada hambatan untuk belajar, begitu. Oke. Masih ingatkah kita dengan materi kita sebelumnya, di mana jikalau ada kata kerja, jangan pernah gunakan to be, dan jikalau ada to be, jangan gunakan kata kerja. Ya. Untuk membangun sebuah kalimat. Nah, kemarin kita baru membahas tentang kata ya. Nah, sekarang kita to be itu tidak bertemu dengan kata kerja, otomatis tidak ada kata kerja, dan juga disebut dengan kalimat non verbal. Nah, ini salah satu contoh kalimat non verbal. Saya seorang kepala kantor cabang. Jadi I am a branch manager. Kenapa kita sebut dengan to be am di sini? Kenapa harus diberikan to be di sini? Karena seorang branch manager itu, seorang kepala kantor cabang itu bukanlah kata kerja, tapi profesi atau pekerjaan. Pekerjaan bukan kata kerja, tetapi adalah kata benda. Nah, ini kenapa bisa letaknya manager, branch manager? Kenapa tidak manager branch? Kan begitu ya. Karena kantor cabang itu branch, kepala itu manager, berarti kepala kantor cabang menjadi branch manager. Nah, ingat catatan yang kemarin bahwa bilangan selalu letaknya di awal kalimat. Ada rapat jam 11. Ada rapat jam 11. Mari kita lihat. There is meeting at 11. Jadi ada itu rapat jam 11. Jadi apa yang terjadi? Tidak ada kata kerja dalam kalimat ini. Ada rapat kan acara ya, kegiatan. Jam itu keterangan waktu. Jadi tidak ada kata kerja dalam kalimat ini. Sehingga kita gunakan there is meeting at 11. Meetingnya tunggal, makanya kita gunakan is. Mari kita lihat dulu beberapa penggunaan non verbal di sini. Yang pertama adalah subjek pastilah ditambah dengan to be. Nah, subjek itu terdiri dari macam-macam. Bisa I, bisa you, bisa we, bisa they, bisa he, she, it. Nah, subjeknya itu juga bisa berbentuk demonstratif. Demonstratif itu adalah kata tunjuk ya. Kata tunjuk ada this, that, there. Ini, itu, there. This, ini, that, itu, there juga. Tapi kalau di sini kok berbeda ya, Mister? This, those, there. Ya, di sini kelompok ini adalah single untuk benda-benda tunggal. Contoh, this is a book. Jadi, these are two books. Nah, kemudian lagi kata benda. Kata benda itu atau noun dikenal dengan nama benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti buku, hewan, sayuran, gaji. Nah, adjektif itu kata sifat, ada tinggi, ada rendah, ada baik, mahal. Kemudian jangan lupa ada tata letak ya. In, on, under, behind, in front of, beside, next to, across. Nanti kita akan kombinasikan ini semua di halaman berikutnya ya. Nah, beberapa penggunaan nonverbal ini, kalau di negatif cukup tambah not setelah to be, kan nggak susah ya, nggak perlu kita pakai subjek tambah to be ditambah not ya, panjang ya. Pokoknya negatif tambah not dah selesai.
Kalau bertanya, is this, are this, ya tinggal putar letak. Ya. To be-nya letakkan paling depan. Nah, untuk 6 angka juga nih. Angka kan kemarin cuma n ya. Sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kan enggak perlu lagi jelaskan, tinggal lihat saja ini secara global. Angka besar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dan lain sebagainya. Setelah titik dibaca satu persatu. Nah, kalau titik di bahasa Inggris itu nyatanya sebagai untuk bilangan desimal. Tapi kalau saya coba lihat 1000 ini koma nih di sini ya, koma ini artinya titik di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris dia koma ya, kebalikannya. Nah, koma tidak dibaca titik dibaca poin. Nah, ini koma ini nggak kita baca nih, 1 trillion koma nggak kita baca gitu. Tapi kalau dia ada 0,09 1,9 1 poin, titiknya dibaca 1,9 1.9 2,5 2.5 dan lain sebagainya. Silahkan gali lagi ya pengetahuan tentang angka. Is ini adalah untuk to be yang digunakan untuk he, she, it dan benda tunggal. Kalau are itu digunakan untuk they, you dan benda jamak. You ini di sini konotasinya bisa berarti kamu, kalian, makanya dia dinyatakan sebagai jamak saja. Nah, di sini M itu spesial. M itu spesial. Nah, M itu dia gunakan adalah I. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini saya lihat saja ya. Ya, sudah pernah kita bahas. Oke, I di sini M, you ini are, what is your name, she is dan sebagainya. Demonstratif pronoun yang perlu kita bahas di sini. Demonstratif pronoun itu ada namanya this dan these, that and those ya. Di sini ada untuk menyatakan benda yang dekat, this, these untuk benda yang jauh, that dan those. This untuk benda tunggal, that untuk benda tunggal, this untuk benda lebih dari satu, dan those juga untuk benda lebih dari satu. Mari kita lihat contoh. Ini seorang anak. Mari kita lihat contoh ya. Ininya turun. Kenapa kita gunakan this is? Karena dia seorang kan, karena dia hanya ada satu. Maka nya turun. Anaknya menjadi a child. Selanjutnya kita lihat. Ada di sini ini 2 orang anak-anak. Loh, kok ada 2 pula anak-anaknya? Beranak dia. Kita lihat di sini ada these are. Karena dia ada 2 orang, makanya ininya kita gunakan these are. Nah, sekarang anak-anak itu lebih dari 1 kan? Karena dia ada 2. Ya. Bilangannya turun. Anak-anak pakai childs, tidak kan? Pengecualian yang kemarin child menjadi children. Nah, ini coba lihat lagi tabel yang kemarin yang ada phenomenon, ada swine dan lain sebagainya. Kita buka lagi. Ini bukan seorang anak. Nggak usah pusing-pusing. Tambah saja not, selesai masalah ya. Bukannya udah nggak usah pusing-pusing, tambah aja this is a child menjadi this is not a child. Begitu juga sama, nggak ada masalah. Sama. Jika tidak mengerti, rewind kembali video ini dan jangan lupa subscribe dan like and share. Itu seorang anak. Mari kita lihat. Ada itu seorang anak. Nah, itu seorang anak sama, nggak ada masalah. Bedanya hanya this dan that aja. Dan di sini juga ada those, berubah jadi those ya. Those are 2 children. Ada 2 children ya. Nah, di sini formulanya. Nah, ini seorang anak. Lihat di sini. DP ini tadi apa? DP ini adalah demonstrative pronoun, kata tunjuk ya. Kemudian ada to be, ada to be-nya pasti DP dengan ini ya,
child adalah noun atau adjektif yang digabung, bisa juga seorang anak baik, ada good child, good boy, a good girl ya. Dan kita lihat di sini ada itu bukan seorang anak, ada itu bukan seorang anak. Ya, sama saja, cukup negatifnya tambahkan not. Nah, itu negatif juga gitu. This is not original, this is not you. Ini bukan kamu, this is not you. Ini bukan kami, this is not us. Dan sebagainya ya. Ya. Modelnya. Sekarang kita lihat bagaimana contoh-contohnya. Untuk bertanya nih bagaimana nih Mister, susah. Tidak ada yang susah. Putar letaknya. That tadi kan that is ya. That is a child ya. Sekarang kita letakkan aja. Is that a child? Putar aja letaknya. Ya, diputar saja. Dan seterusnya. Oke. Sudah. Mungkin masih ada yang ragu. Pasti tidak ada yang langsung berhasil mengerti, saya yakin. Tapi namanya proses, kita tetap harus terus mengulang materi ini. Silakan saja ditonton sepuas-puasnya, diulang kembali video-video review yang kemarin, no problem, tidak ada masalah. Karena saya yakin dan percaya usaha tidak akan pernah mendustai hasil. Jadi usaha yang maksimal pasti hasilnya baik. Jadi selama ini kita menganggap bahasa Inggris itu sulit dan buang pikiran itu jauh-jauh. Karena apa? Karena kita tahu tidak ada yang sulit untuk saat ini. Yang penting adalah niatnya. Lanjut. Sama, letaknya berpindah, is that original dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat kalimat ini. This table is new. Artinya meja ini baru. Kalimat ini lagi. This is new table. Kalimatnya polanya berbeda, tetapi maknanya sama. Jadi cara kita menyampaikan di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu bisa berbeda-beda, tak ada masalah. Yang penting formatnya jangan lupa subjek dengan to be dengan adjektif. Kalau di sini posisinya adalah sebagai demonstrative pronoun ditambah to be. Ya. Mari kita lihat di sini sama ya. Pertanyaan saya satu, kenapa di sini pakai these? Karena di sini menggunakan cars lebih dari satu, cars. Di sini juga menggunakan cars lebih dari satu. New cars, masih ingat nggak? International language, sebuah rumah yang bagus, mahal, and expensive, luxurious house dan sebagainya. Lihat lagi catatan tentang bentuk kata yang dibolak-balik ya. Di sini adalah sekarang kalimat ya. Ingat, kalau kalimat jangan dibolak-balik. Kecuali to be tadi diletakkan di awal jikalau dia bertanya. Nah, ini dia yang kita barusan kita ungkapkan bahwa to be selalu di depan jikalau bertanya. Di sini ada to be. To be-nya adalah daripada si that ya. That ball is expensive menjadi is that ball expensive. Apakah bola itu mahal atau apakah itu bola mahal? Ya, sama saja kan? Ya, variasi bahasa saja. Nah, ini latihan di rumah. Coba Anda rancang-rancang dari penjelasan yang tadi ya. Silahkan dirancang. Ini juga ada. Dicoba. Oke. Ya, ini dia lagi. Silahkan di screenshot saja nanti, nggak apa-apa. Atau di pause dulu videonya. Untuk latihan saja. Nanti kita lihat lagi ke depannya apakah ini akan kita diskusikan. Mungkin akan dijelaskan pada video berikutnya. Kemudian ada lagi namanya imperatif. Apa itu imperatif? Yaitu bentuk daripada kalimat
yang memberikan saran, perintah, yang mengekspresikan suatu permintaan atau instruksi ya. Oke. Imperatif itu menggunakan kata kerja untuk memberikan komando atau arahan ya, atau permintaan atau panduan ya, arah, instruksi, membuat request ya, minta request ya sesuatu ya. Tapi harus pakai please lah biar sopan ya, tolong atau silahkan ya kan. Give advice, memberikan saran, memberikan nasihat ya, suggestion dan advice ya. Give warning, memberikan peringatan juga bisa kita gunakan imperatif. Dan juga untuk mengundang seseorang. Nah, di sini ada tips imperatif. Yang pertama adalah kata kerja tambah please selesai, atau please tambah kata kerja selesai. Go please, please go, atau go saja, no problem, tak ada masalah. Cuman lebih sopan pakai please ya. Please-nya mau taruh di depan atau di belakang ya no problem. Yang kedua adalah don't. Tambahkan kalimat don't di situ. Kata don't ya, bukan kalimat. Don't. Don't itu artinya jangan. Janganlah nangis. Don't cry. Kalau mau dipakai please boleh. Please don't cry. Don't cry please ya. Terserah ya. Mana yang baik aja. Don't stop, jangan berhenti. Atau please don't stop, atau don't stop please. Bisa. Boleh. Di sini juga ada be. Nah, ingat tidak ada kata kerja. Pakai to be. Kebetulan to be-nya di sini adalah be saja cukup. Jujurlah, tolonglah jujur. Be honest please. Atau tolonglah jujur. Please be honest. Tegar sedikit lah. Be strong. Atau please be strong. Atau be strong please. Ya, gitu ya. Seperti itu ya, imperatif ya. Lanjut, kemudian ada lagi don't. Ya, cukup tambah don't aja selesai masalah. Don't be naughty. Jangan nakal. Please don't be naughty. Don't be sad. Jangan sedih. Tambah please boleh. Don't be sad please, atau please don't be sad. Tak ada masalah. Kemudian ada lagi namanya kata benda ya. Dengan kata benda, be my love please, please be a man please. Ya, letaknya paling please saja. Dan ini harus pakai to be karena tadi juga bukan kata kerja. Nah, yang keenam adalah janganlah jadi perampok. Nah, don't be a robber. Please don't be a robber. Please don't be a corruptor. Atau don't be a corruptor please. Atau don't be a robber please. Please don't be a robber. Ya kan? Putar saja letaknya. Pola-polanya seperti itu. Mau don't ini ganti do not boleh. Mau pakai don't boleh. Mana yang Anda mengerti saja. Why not? Nah, ini yang ketujuh tadi warning ya. No. No artinya dilarang. Kalau tadi don't ya. Tadi don't. No ini diikuti kata kerja yang tambah ing. No smoking. No parking, dilarang merokok, dilarang parkir. No swimming, dilarang berenang. Di sini ada lagi latihan, silahkan Anda berlatih di rumah. Dicatat ya, semua materi ini dicatat, disimpan, dan nanti didepositokan. bukan, tapi dihafal, diingat ya, dipraktik ya, dilatih terus ya. Bukan hanya untuk dihafal tapi dipraktekkan gitu. Latihan terus sampai berhasil. Ini ada contoh. Ya. Good. Saya rasa cukup pertemuan kita. Sampai jumpa dan tetap semangat. Kita percaya kenapa orang lain bisa kita tidak, dan kita percaya kesuksesan itu datangnya dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.